Shalom, shalom sidang jemaat Tuhan. Jangan pernah bosan mengikuti renungan kita. Amin. Sakinan percaya lewat renungan kita memperoleh berkat, iman kita dikuatkan, dan segala permasalahan dapat kita mengatasinya lewat pengajaran firman Tuhan. Dan hati kita menjadi tenang dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Eyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah memikul salib. Saudara yang terkasih, ilustrasi buat kita, Petrus dipukuli masa karena ketahuan mencuri. Yosua dipenjara karena penyalahgunaan narkoba. Yohanes dipecat dari pekerjaannya karena korupsi. Yohana dikucilkan para tetangga setelah hubungan gelapnya dengan suami orang terbongkar. Peres mengidap penyakit menular akibat pergaulan bebas.
Apakah mereka ini dapat disebut sedang memikul salib? Inilah contoh-contoh yang ada di masyarakat yang bisa kita lihat. Apakah kategori ini yang bisa kita kategorikan adalah memikul salib? Bukan, seorang terkasih. Banyak orang Kristen salah memahami makna memikul salib. Mereka berpikir bahwa itu adalah segala jenis kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang. Ini adalah konsep orang Kristen yang salah mengartikan arti memikul salib. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Saya ulangi sekali lagi sidang jemaat Tuhan. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia dari dosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapaknya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan menderita karena kita melakukan tindakan kriminal, bukan. Bukan pula karena kebodohan, kekeliruan, atau kecerobohan kita, melainkan karena kita berpegang teguh kepada perintah Kristus. Sidang jemaat Tuhan. Jadi, sidang jemaat Tuhan jangan salah lagi mengartikan memikul salib. Salib kita bentuknya beragam, sidang jemaat Tuhan. Dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat. Karir dihambat karena mayoritas mengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus. Kehilangan kenyamanan dan hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, sidang jemaat Tuhan. Banyak sekali penderitaan yang kita alami. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibanding hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakannya bagi kita yang setia dan percaya memikul salib. Sidang jemaat yang terkasih, di sini bisa juga kita lihat konsep para murid bahwa Yesus adalah Mesias. Ini adalah konsep atau jawaban daripada murid-muridnya waktu Yesus. Allah sedang menghadapi ujian berat. Pengujian ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para murid tentang fungsi dan tugas Mesias. Kedua, untuk memurnikan pemahaman mereka, apakah selaras dengan pemikiran Yesus atau tidak. Pernyataan iman Petrus membuka babak baru dalam kehidupan para murid Yesus. Yesus membuka mata mereka untuk menerima kenyataan bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan satu-satunya jalan keluar bagi dosa manusia dan keadilan Allah. Kenyataan ini mengagetkan murid-murid Yesus. Petrus adalah orang pertama yang secara spontan terlihat tidak setuju dengan ucapan gurunya, yaitu Yesus. Bukan Petrus mencoba bertindak kurang sopan terhadap Yesus. Ia merasa ada kejanggalan dengan status Yesus sebagai anak Allah. Mungkin dalam benaknya ia berpikir bagaimana mungkin seorang Mesias dan anak Allah dapat dibunuh. Jika Yesus mati, maka ia tidak dapat disebut Mesias bagi orang Yahudi. Bagi Yesus, bujukan Petrus merupakan provokasi setan untuk memberontak kepada Allah. Di sini Yesus tidak mengecam Petrus, melainkan mengingatkan bahwa pikiran tidak terarah pada kehendak Allah sangat menyesatkan. Karena itu, Yesus menantang mereka bahwa sangkal diri, kehilangan nyawa, dan pikul salib adalah harga mati yang tidak dapat ditawar, sidang jemaat Tuhan. Ingat sidang jemaat Tuhan, memikul salib tidak bisa ditawar. Memikul salib sama artinya menapaki jalan penderitaan, berhina, dan kematian. Di balik itu ada kemuliaan yang diperoleh mereka yang mencapai garis akhir, yaitu hidup kekal. Sangkal diri dan pikul salib bukan suatu tindakan promosi atau suatu perkataan yang sia-sia. Inilah pilihan satu-satunya yang diberikan Kristus kepada gerejanya. Di
Di sini ego kita harus ditaklukkan kepada otoritas Kristus. Kesombongan kita harus ditaklukkan sedang jemaat Tuhan. Hidup berjalan bersama Yesus tidak hanya menjalani hidup mati raga, tetapi juga menggapai hidup penuh kemuliaan dalam kerajaannya. Jadi sedang jemaat Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan, memikul salib, ini adalah syarat mutlak yang diberikan oleh Tuhan. Penderitaan-penderitaan kita alami, penderitaan-penderitaan yang memikul salib harus kita alami. Yesus saja mati di kayu salib, memikul salib untuk dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Penderitaan karena Kristus harus kita alami agar kita selaras dengan Tuhan, agar kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Saya kena percaya sedang jemaat Tuhan, memikul salib adalah tugas tanggung jawab kita, kewajiban kita sedang jemaat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami bagaimana memikul salib. Engkau Tuhan memberikan contoh kepada kami. Kau rela mati di kayu salib, memikul dan menanggung dosa-dosa kami. Kami pun mau Tuhan memikul salib bersama-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.